Menjelang Pilpres 2024, saat ini sedikitnya sudah ada 3 nama yang telah muncul ke permukaan. Mereka adalah Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Jika seandainya kelak mereka semua maju sebagai capres, maka bisa dipastikan Pilpres 2024 akan digelar sebanyak 2 putaran. Berdasarkan rilis terbaru dari Lembaga Survei Indonesia, sosok Prabowo Subianto saat ini menjadi sosok pertama yang dianggap telah memenuhi ambang batas putaran kedua. Dengan elektabilitas sebesar 33,9%, Prabowo diketahui telah melebihi nilai the magic number yang harus dicapai, yakni 33,3%. Lantas, bagaimana dengan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan? Sayangnya, kedua sosok ini belum memenuhi ambang batas putaran kedua. Ganjar hanya mampu menorehkan nilai elektabilitas sebesar 31,9%, sedangkan Anies hanya 20,8% saja. Masih berdasar pada rilis survei yang sama, sedikitnya ada 4 alasan mengapa Prabowo Subianto saat ini unggul dari 2 rival lainnya. Alasan pertama, mayoritas pemilih saat ini menginginkan sosok strong leader yang mampu tumbuhkan perekonomian. Prabowo dinilai sebagai sosok yang tepat karena asosiasinya sebagai sosok strong leader yang mampu tumbuhkan ekonomi lebih kuat daripada Ganjar maupun Anies Baswedan. Alasan kedua, unggulnya elektabilitas Prabowo tak terlepas dari menurunnya nilai elektabilitas Ganjar Pranowo saat ini. Seperti terlihat dalam grafik berikut, di mana tren elektabilitas kedua sosok tersebut cenderung selalu berlawanan. Saat Ganjar mengalami penurunan elektabilitas, Prabowo justru mengalami kenaikan. Artinya, ada pengaruh berupa limpahan dukungan yang saling silang di antara kedua sosok tersebut. Jika berdasar pada survei terakhir, diketahui Prabowo menerima limpahan dukungan dari para pendukung yang semula mendukung Ganjar. Alasan ketiga, Prabowo dinilai lebih berpengalaman di pemerintah pusat ketimbang Ganjar dan Anies. Masuknya Prabowo ke dalam kabinet Jokowi memperkuat citra kapabilitas dirinya sebagai capres yang mampu mengelola pemerintahan. Sedangkan alasan yang terakhir, Prabowo juga dinilai menjadi tokoh sentral yang banyak diterima oleh berbagai spektrum politik. Kendati demikian, situasi politik menjelang pemilu masih bisa berubah. Sifat politik yang sangat dinamis menjadi alasannya. Pemilu DKI Jakarta tahun 2017 lalu menjadi salah satu contohnya, di mana kala itu meski Anies selalu jadi underdog di antara kedua rivalnya, namun pada akhirnya sosok yang kini telah dideklarasikan oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan sebagai Capres 2024 itu berhasil masuk ke putaran kedua, bahkan memenangkan pilkada tersebut.